Terima kasih pada Tuhan Yesus, kita boleh masuk kembali di minggu yang baru. Berkat terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah penyertaan-Nya. Shalom. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setia-Mu. Kami mau menikmati hidup kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari jemaat Impact, kita patut bersyukur karena kesetiaan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Kita angkat pujian kita. Kita nyatakan Tuhan, terima kasih ya untuk kesetiaan-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, tiada kata
saudara. Angkat pujianmu di hadapannya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Engkau, Yesus kekuatanku. Penyertaan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami kagum Tuhan, kami kagum Yesusku. Kau yang mampukan setiap kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, Yesus. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku kagum akan Engkau Yesus. Ku tahu ku tak mampu Tuhan, ku naikkan syukurku, aku naikkan syukurku Tuhan, dari hati yang dalam. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, aku boleh menikmati hidupku. Bersama-Mu ku mampu Tuhan. Ku naikkan syukurku Yesus. Jemaat, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Berikan syukurmu di hadapan Tuhan. Iralama shene, iralama shene kena mata ya nase, iralaya nase kena mata kanase. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap kami Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Kami tundukkan kepala, naikkan pujian syukur kami. Kami naikkan mazmur kami buat Engkau Tuhan. Irala masande takana syerala mayanase. Kami mau syukurkan penyertaan-Mu, kami mau syukurkan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur buat penyertaan dan setia-Mu. Yara lama sendek ya nanata kaya nase, nanata kaya nase. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan
syukur buat Tuhan. Ya rasa kana sata kaina sete kena la so. Segala pujian hanya buat nama-Mu Tuhan. Segala pujian buat pengagungan Engkau Yesusku. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau yang layak terima kemuliaan. Iralasane, iralamase. Segala pujian bagi-Mu. Segenap napas muliakan-Mu. Yesus, makasih ya. Surga bumi kan berseru, kudus, kuduslah nama-Mu. Ini berkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Engkau yang melayakan kami Tuhan. Engkau yang melayakan setiap kami Yesus. Terima kasih hari ke hari untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami selalu berjalan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati perjalanan hidup kami karena ada Engkau yang memberikan kekuatan. Kami syukurkan Tuhan yang terbaik buat Engkau Tuhan, dari hati kami yang paling dalam Yesus. Engkau yang lihat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, dimanapun kami ada saat ini Tuhan, Engkau yang menyempurnakan setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini pelayanan-Mu, pelayanan yang Kau percayakan buat setiap kami Tuhan. Sekali lagi saya mau ngajak jemaat Impact, angkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik dari hati-Mu dengan suara-Mu. Hai ta'akaitisi itu unakanasi. Terima kasih buat penyertaan-Nya. Terima kasih buat pemeliharaan-Nya. Hingga kita ada saat ini. Kita sungguh percaya Tuhan ada dan menyertai setiap kita. Mari, bukan hanya berdiam, tapi biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Hai kakata ta'ana makana Jesus. Dengan syukur yang paling dalam kami naikkan syukur Tuhan dengan pujian ini Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap napas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala puji, segala pujian bagi-Mu. Segenap napas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Sekali lagi katakan kuduslah. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ajaib. Kami mau duduk diam, kami mau belajar dari firman Tuhan. Dan kami gak mau cuma menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, sekali lagi dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih buat pemeliharaan, penyertaan, dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah online di minggu pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kau berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang setiap kami Tuhan.
Kami bersyukur atas perlindungan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, kami membuka pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Kau akan berikan pengertian-pengertian baru Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Kau akan mengubahkan kami Tuhan. Kau akan mengajar kami Tuhan. Kau akan menegur kami Tuhan. Dan Kau menyempurnakan kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Ya. Pada dasarnya, semua orang, dewasa atau anak-anak ingin bahagia. Kebahagiaan didefinisikan sebagai pemenuhan semua keinginan hati seseorang. Jadi jika kita bertanya kepada seorang, apa yang membuat Anda bahagia? Tentunya jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang berkata, saya bahagia kalau saya menjadi seorang konglomerat. Saya bahagia kalau usaha saya berhasil, kalau saya sukses. Saya bahagia kalau saya bisa promosi dan dapat kedudukan yang tinggi. Saya bahagia kalau saya bisa lulus dengan nilai yang tertinggi. Saya bahagia kalau saya sembuh dari penyakit. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saat mereka memperoleh hal tersebut, mereka menjadi konglomerat, mereka berhasil dalam pekerjaan, mereka bisa promosi, bisa lulus dengan nilai cum laude, ya, akan membuat mereka bahagia? Ya, mungkin buat mereka bahagia. Tetapi, apakah bahagia itu sesaat atau seterusnya? Ya. Yang pasti, pemenuhan kebahagiaan manusia terus bergeser. Karena manusia cenderung untuk menginginkan sesuatu yang lebih. Ada seorang ibu mempunyai 2 orang anak. Ya. Dan anak-anaknya sudah berhasil dalam usahanya. Kira-kira seorang ibu itu bahagia atau tidak? Nah, ternyata ibu ini tidak bahagia. Jika kita melihat lebih jauh lagi, kenapa si ibu ini tidak bahagia? Karena 2 anak itu berusaha dan berhasil, tetapi usahanya saling bertolak belakang. Anak yang pertama, dia suatu pengusaha yang sukses untuk jas hujan dan payung. Kemudian anak yang kedua, dia pengusaha sukses. Dia adalah sebagai pengusaha kerupuk. Jadi pada waktu musim hujan, sang ibu menjadi sedih. Kenapa? Karena dia melihat kepada anak yang keduanya, yang pengusaha kerupuk. Aduh, usahanya jadi terhambat. Karena usaha kerupuk memerlukan cahaya matahari. Dan pada saat musim berganti, menjadi musim panas, si ibu juga tidak menjadi bahagia. Kenapa? Karena dia begitu sedih melihat anak yang pertama yang usaha jas hujan dan payung, ya, mengalami kemerosotan. Seperti minggu lalu, Bapak Ibu, saat khotbah Pak Karnadi, bahagia adalah pilihan. Apa yang harus ibu itu lakukan? Ia harus merubah paradigmanya dan memilih untuk bahagia. Pada waktu musim hujan, ibu itu harus memilih berbahagia. Karena apa? Oh, karena anaknya yang pertama usaha jas hujannya dan payungnya meningkat. Ya kan? Dan pada waktu berganti musim panas, ibu itu harus juga bahagia. Karena dia melihat bahwa anaknya yang kedua, pengusaha kerupuk, semakin meningkat produksinya dan semakin berhasil. Itu paradigma yang harus dirubah oleh si ibu tersebut. Dia harus memilih, dia berbahagia. Sama seperti kita, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memilih bahagia apapun musimnya. Saat susah, saat senang, ya, kita tetap memilih bahagia sebagai anak Tuhan karena kita percaya akan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Apa yang dapat mengubah kita memilih bahagia dalam segala hal? Yang pertama, menerima diri sendiri. Kita harus mengenal diri kita. Apa kelemahan kita? Apa kekuatan kita? Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Karena kalau orang yang tidak mengerti kelemahan dan kekuatannya, dia tidak akan terus dapat
mengubah setiap hidupnya untuk dia menjadi lebih lagi sempurna. Ya. Setelah mengenal diri kita, maka kita harus menerima diri kita. Setelah kita menerima diri kita, maka kita akan menghargai hidup kita. Dan itu yang membuat kita bahagia. Penerimaan atau penghargaan terhadap diri kita bukan melihat apa yang kita perbuat selalu berhasil daripada orang lain, atau membandingkan dengan standar orang lain. Jika kita masih melihat standar orang lain, membanding-bandingkan dengan standar orang lain, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena saat kita tidak mampu ke dalam tahap level standar orang lain, maka kita akan menjadi sedih, menjadi depresi, menjadi kecewa, dan stres, sehingga kita tidak dapat bahagia. Ada juga beberapa orang yang masih mencari penerimaan atau penghargaan dari orang lain, sehingga kehidupan orang tersebut menjadi selalu ketakutan, ya. Ketakutan, dia takut saat orang lain berpikir negatif tentang dia, ya, atau dia takut tidak diterima oleh orang lain. Yang terkadang itu adalah persepsi dirinya sendiri, ya, sehingga dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan dia tidak akan bahagia. Siapa diri kita? Efesus 2:10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Dan juga Allah menciptakan kita dengan satu tujuan yang jelas. Untuk apa tadi dikatakan? Untuk melakukan pekerjaan yang baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jika kita melihat kitab Kejadian, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan bumi beserta dengan isinya. Dikatakan di Kejadian ayat 26 ayat 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ada suatu pekerjaan yang telah Allah berikan untuk manusia. Berkuasa dan juga mengelola segala ciptaan Allah yang diciptakan dengan sungguh amat baik. Bagaimana bisa kita melakukan semuanya itu? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, karena dia adalah sumber. Ya. Jadi kita melihat kitab Kejadian dari hari pertama, kedua, karya penciptaan Tuhan, ya, dikatakan semuanya amat baik, ya. Dan yang terakhir diciptakan amat spesial, karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, ya. Jadi begitu berharganya diri kita, Bapak Ibu. Ya. Saat kita makan di suatu restoran, ya, dengan bahan makanan pilihan yang dimasak oleh chef yang terkenal, ya, kira-kira harga makanannya mahal atau murah? Pastinya mahal, ya kan? Sama dengan diri kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan amat spesial. Ada buktinya, Bapak Ibu, ya. Tuhan berani datang ke dunia untuk menebus kita dengan harga yang fantastis, yaitu dengan mengorbankan nyawanya. Ya. Sekarang kita harus menghargai hidup kita, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Kehidupan kita sudah diubahkan Tuhan dari gelap kepada terang. Ya, tubuh kita adalah bait Allah, di mana Yesus bertata dalam hidup kita, dan Dia mengubahkan kita untuk menjadi serupa dengan gambarannya, dan terangnya percaya dalam kehidupan kita. Ya, jadi saat kita mengenal diri kita, ya, dan menerima diri kita menghargai diri kita, maka kita akan berbahagia. Yang kedua, bebas dari khawatir. Wah, saat pandemi COVID banyak terjadi kekhawatiran, ya. Orang bertanya bagaimana pekerjaan saya, waduh bagaimana usaha saya dan lain sebagainya, ya. Banyak orang hidup dengan rasa kecemasan, kekhawatiran,
jika kita menjadi bagian tersebut, maka kita akan jauh dari kebahagiaan. Apa yang Tuhan ajarkan tentang kekhawatiran? Dalam Matius 6 ayat 25-34, kita akan baca. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sasa saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ini yang diajarkan oleh Tuhan tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, di sini Tuhan berbicara langsung kepada setiap pribadi kita. Ya, Dia menunjuk berkata kepadamu. Ya, di sini dikatakan karena aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Ya. Ada itu tunjukkan langsung kepada kita, kepada saya dan kepada Anda. Tuhan berbicara secara pribadi demi pribadi, ya, karena Dia mengenal setiap pribadi kita dan Dia tahu setiap kebutuhan masing-masing pribadi kita. Ya. Jadi Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu, Yudi. Ya, karena aku Tuhan mengetahui setiap kebutuhan Yudi. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan tahu setiap ciptaan secara spesifik. Mengenal secara detail bagian dari diri kita. Dia juga tahu secara detail kehidupan kita. Ya. Jadi hal ini Tuhan berbicara langsung kepada kita. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Ya. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya. Terus kemudian di ayat selanjutnya, apa yang hendak kamu makan atau minum? Ya, secara duniawi ini berbicara tentang perut. Ya. Karena salah satu kebutuhan kita adalah makanan. Ya. Tuhan juga sedang melakukan flashback saat bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Ya. Dan mereka berteriak-teriak kepada Musa, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Ya kan? Kalau urusan perut udah susah ya Bapak Ibu ya. Padahal bangsa Israel pada waktu dia keluar dari Mesir, ya, dia sudah melihat suatu tuntunan Tuhan, ya, saat mereka menyeberang laut Teberau. Tapi bahwa kejadian itu di Kejadian 15 ayat 24, saat mereka sampai di Mara, ya, mereka tidak dapat minum, ya, karena airnya pahit. Maka mulailah mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu dan dilempar ke dalam air. Maka air itu menjadi manis. Sehingga bangsa Israel dapat minum. Kemudian selanjutnya, di Kejadian 16. Jika kita melihat bangsa Israel bersungut-sungut perihal makanan. Ya, Tuhan juga memberikan kepada mereka. Ya, diberikan mana untuk makanan. Dan jika kita melihat orang yang mau puas sedikit ataupun orang yang mau pulang banyak, itu
tidak akan kekurangan, tetapi cukup. Karena apa? Karena Tuhan mengetahui setiap kebutuhan anak-anaknya. Jadi Tuhan berkata kepada kita bahwa aku tahu mengetahui kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan Dia akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Kemudian dikatakan dia tadi selanjutnya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dalam hal ini hidup kita memerlukan makanan. Tapi hidup kita bukan hanya untuk makan. Tuhan mau membawa kita ke level yang lebih tinggi. Tuhan mau mengupgrade setiap kehidupan kita. Dia mau membawa kita kepada sumbernya. Ya. Dia mau kita mendekat kepadanya melalui kehidupan rohani kita. Dan Dia berkata tubuh kita lebih penting karena Yesus sudah tinggal di dalam kita. Dan kita adalah bait Allah. Ya. Tuhan mau berkata, cari yang lebih penting, ya, daripada kamu berkutat dengan masalahmu, mengkhawatirkan setiap hal-hal, ya, yang menjadi permasalahanmu, ya. Sehingga itu akan membuat kamu menjadi semakin khawatir, ya. Tetapi carilah Tuhan yang merupakan sumber. Pada saat kita mengalihkan perhatian kita kepada kehidupan rohani, maka kita terbebas dari khawatir. Karena kita percaya kita bersama dengan sumbernya. Kemudian ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di ayat 26 Tuhan berkata, pandang burung-burung. Ya. Jika kita melihat saat zaman Nabi Nuh, ya, saat air sudah mulai surut dan Nuh ingin mengetahui apakah itu betul sudah mulai surut, maka ia melepas burung merpati. Pada waktu ia melepas pertama kali burung merpati itu kembali lagi kepada Nuh, ya, karena dia tidak bisa meletakkan kakinya. Ya. Kemudian Nuh melepas lagi kedua kalinya, dan burung merpati itu kembali, ya, dengan membawa selai daun zaitun yang segar, yang merupakan ada suatu tanda kehidupan. Ya. Kemudian Nuh melepas lagi ketiga kalinya burung merpati, dan burung merpati itu tidak kembali. Karena apa? Karena Tuhan memelihara burung merpati. Di 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, Tuhan juga menunjukkan pemeliharaannya kepada Elia, ya, dengan memberi makan Elia melalui burung gagak. Ya. Kalau kita tahu burung gagak adalah burung yang paling rakus, tetapi Tuhan bisa pakai burung gagak itu untuk membawa makanan kepada Elia. Di ayat 6 kita melihat pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Ya. Harusnya burung gagak tidak mau makanan, tapi dia akan makan sendiri. Ya. Nah, di sini Tuhan memerintahkan burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Nah, ada suatu pesan yang Tuhan sampaikan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong setiap kita. Apakah itu orang selama ini jahat kepada kita? Ya, mungkin dalam pikiran kita, oh, dia tidak akan membantu kita karena udah jahat kepada kita. Ya, tetapi nih mungkin nih orang ini nih yang baik dengan saya, yang selalu ketawa dengan saya. Pada saya susah, dia akan menolong saya. Ya. Di sini Tuhan ingin sampaikan, jangan kita mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Ya. Karena kalau kita mengandalkan manusia, ujungnya kita akan kecewa. Ya, kita akan menjadi kepahitan, sehingga kita bisa dibutakan dan malah menjauh dari Tuhan. Ya, banyak orang yang meninggalkan Tuhan atau menjauh dari Tuhan karena kecewa dengan saudara seiman. Jadi jangan andalkan manusia. Ya, pandanglah Tuhan sehingga kita bebas dari rasa khawatir dan menjadi bahagia. Jangan khawatir, serahkanlah semuanya kepada Tuhan karena Dia punya cara sendiri untuk menolong setiap kita.
Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi arti ini sangat luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut, ya, dimana kata menurut berbeda dengan kata dari, ya. Kalau di sini menurut berbicara semua milik Tuhan, ya. Berbeda dengan jika menggunakan dari, ya, karena itu merupakan bagian, ya. Kalau dari, ya, Tuhan akan memberi dari kekayaan bisa setengahnya, ya, bisa seperempatnya, atau terserah yang mau diberikan pada kita. Tapi berbeda dengan Tuhan, Dia akan memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi tidak akan pernah habis, ya. Sehingga sekarang tidak ada lagi alasan untuk kita menjadi khawatir. Yang ketiga, hidup selaras dengan Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi maksimal bila kita mengerti kehendak Tuhan. Seperti satu kereta api, ya, untuk berjalan dengan kecepatan maksimal dan sampai tujuan yang benar, maka kereta api itu harus berjalan dalam rel yang benar, ya. Tidak bisa dia keluar dari rel, maka dia akan terperosok, ya. Hal ini juga harus terjadi antara kita dengan Tuhan. Kita harus berjalan di dalam tracknya Tuhan, di dalam rencananya, sehingga tujuan atau rencana Tuhan untuk setiap kita digenapi. Ini dapat terjadi saat kita melekat kepada Tuhan, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, ya. Dia tidak bisa hidup di luar dari pokoknya, ya. Dia tidak dapat berbuah, ya. Tuhan mau setiap anak-anaknya berbuah, dan buahnya dapat dirasakan oleh orang lain, ya. Roma 12 ayat 2 berkata, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita akan memiliki hati dan pikirannya. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan, kita akan selaras dalam segala hal, dalam sifat kita, dalam karakter kita, gaya berpikir kita, gaya hidup kita, serta tujuan hidup kita, ya. Tadi kita udah baca dalam Efesus 2:10 yang dikatakan, karena kita buatan Allah, diceritakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan, ya. Untuk apa? Untuk kita mengerti setiap kehendak Tuhan, sehingga kita punya pikiran yang selaras dengan Tuhan, sehingga tujuan kita sesuai dengan tujuan Tuhan, ya. Dalam Matius 6 ayat 33 juga dikatakan, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera, tentang sukacita dan kebenaran, di mana merupakan hadirat Allah. Jadi kita harus mencari hadirat Allah dengan persekutuan yang intim dengannya, ya. Dengan berdoa, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Dengan berdoa, kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam setiap hidup kita, ya. Saat kita berjalan dalam rencana Tuhan, maka kita akan menjadi seorang yang bahagia, ya. Marilah kita memilih untuk kita menjadi seorang yang bahagia apapun musim kita. Saat kita mengalami masalah, ya, saat kita terbebas dari masalah, ya, kita memilih untuk bahagia karena kita percaya akan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Kau akan terus berbicara pada setiap kami Tuhan. Kau akan membukakan hal-hal yang baru pada setiap kami Tuhan. Kau akan memberikan pengertian-pengertian yang baru pada setiap kami Tuhan. Dan terus Tuhan, kami akan berjalan dalam rencana-Mu Tuhan.
Dan terus Tuhan, kami akan terus merasa bahagia Tuhan. Kami akan memiliki suatu kualitas hidup yang baik Tuhan, karena kami memiliki pikiran yang selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Sehingga pada rumput hijau yang kami lalu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan selalu bahagia.